Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hukum tercipta dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan, dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas. Justru dalam penegakan hukum yang ada, lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan. Contohnya seperti banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain, yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah dari undang-undangnya itu tersendiri yang bermasalah. Faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh: yang pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Yang kedua, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Yang terakhir, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Masalah timbul karena meskipun undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah undang-undang, sehingga berakibatnya beberapa pasal dari undang-undang tidak dapat dijalankan. Tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dan dampak negatif dari hal ini adalah undang-undang hanya mengatur tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah undang-undang itu sendiri yang menjadi penyebabnya, mengatur tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya. 2. Faktor penegak hukum. Adapun faktor penegak hukum yang dimaksud ialah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam upaya penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, advokat, sampai petugas sipil pemasyarakatan. Meskipun setiap profesi penegak hukum memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing, tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan benar, yang menyebabkan adanya kendala dalam upaya penegakan hukum. Penyebab munculnya kendala ini antara lain: pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Yang kedua, rendahnya komitmen para penegak hukum terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi. 3. Faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Adapun sarana yang dapat menunjang, seperti SDM yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. SDM yang berpendidikan tinggi diartikan sebagai penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, sehingga mampu melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. 4. Faktor masyarakat. Indonesia terdiri dari banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda, maka dari itu, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Seorang penegak hukum perlu mengenal lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang ada di dalam suatu lingkungan, beserta tatanan status atau kedudukan yang ada. Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kalangan, yang menyebabkan pola pikir dan pengetahuan yang berbeda. Maka penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. 5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana semestinya bertindak, berbuat, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain.
Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari norma yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. 2. Strategi mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum penting dalam rangka penegakan hukum. Adapun strategi mendukung penegakan hukum yang berkeadilan yaitu: pertama, meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Selain berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan hukum juga banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Institusi atau aparat hukum yang melakukan penegakan hukum di Indonesia diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Contoh dari penegakan hukum adalah berikut. Yang pertama, pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pengadilan memberi hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi. Ketiga, polisi memberi surat tilang ke pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, dan seterusnya. Alasan pentingnya penegakan hukum di Indonesia ada beberapa poin, diantaranya yaitu agar bisa menjaga keadilan sosial, membangun kultur hukum yang kuat, menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan nasional, serta menjaga kedaulatan negara. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara efektif dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi sejak dini. Sosialisasi mengenai hukum dan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat perlu dilakukan sejak dini. Pendidikan di sekolah-sekolah dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan sikap patuh. Sikap patuh terhadap hukum adalah hal yang penting dalam melindungi dan menegakkan hukum. Selain belajar tentang teori hukum, penting juga untuk mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini. Upaya pencegahan pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan membangun kesadaran hukum di masyarakat. Pendidikan mengenai hukum dan nilai-nilai keadilan perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Keempat, memahami pentingnya menjunjung hukum. Masyarakat perlu memahami pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dibentuk untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan memahami pentingnya menjunjung hukum, pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Kelima, menciptakan penegak hukum yang profesional dan bersih. Penegak hukum yang profesional dan bersih sangat penting dalam melindungi dan menegakkan hukum. Penegak hukum yang profesional memiliki kemampuan berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Diperlukan penegak hukum yang dapat menaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada. Keenam, memupuk budaya hukum. Budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku sosial dengan hukum. Budaya hukum perlu dibentuk agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk terbentuk, namun sangat penting dalam menjaga keadaban masyarakat. Dengan melakukan partisipasi aktif dalam melindungi dan menegakkan hukum, masyarakat dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.